Halo Sobat Lam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama kami di Ruang Advokat Menjawab. Hari ini kita berdiskusi atau sharing-sharing terkait dengan kasus yang lagi heboh, yaitu penganiayaan atau dugaan penganiayaan yang dilakukan oleh seorang keluarga pasien di Rumah Sakit Siloam, Palembang. Nah, perlu Sobat Ram ketahui bahwa sebenarnya tindakan kekerasan atau tindakan main hakim sendiri tidaklah dibenarkan menurut hukum apapun. Jadi ketika ada dugaan malpraktek, misalkan ada dugaan malpraktek yang dilakukan oleh perawat, dokter, atau siapapun itu, maka bisa melakukan langkah hukum dan stop melakukan kekerasan atau stop main hakim sendiri karena akan merugikan diri kita sendiri. Jadi kalau ada dugaan malpraktik misalnya, Sobat Ram harus melakukan langkah hukum, bukan main hakim sendiri, karena resikonya akan kembali kepada pribadi kita. Nah, untuk itu, tonton terus video ini sampai dengan selesai. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video kami. Penganiayaan yang terjadi di Rumah Sakit Siloam, Palembang itu merupakan tindakan yang tidak dibenarkan. Dugaan penganiayaan ini tentu membuat publik cukup heboh. Kenapa? Karena sampai tersiar begitu hebohnya di media, khususnya adalah media massa atau media sosial, sehingga memancing gaduh di publik. Ada yang mengatakan perlakuan tersebut tidaklah manusiawi, ada juga yang menyampaikan bahwa tindakan tersebut mungkin karena adanya pembelaan atas tindakan perawat yang melakukan proses penarikan infus tidak sesuai dengan standar sehingga membuat tangan anaknya luka, dan itu murni pembelaan secara pribadi. Namun apapun alasan itu tidaklah dibenarkan secara hukum. Penganiayaan tetaplah penganiayaan, sehingga harus kita pisahkan di mana penganiayaan itu tetap akan diproses secara hukum. Kembali kepada topik kita, bagaimana dengan ancamannya? Terkait dengan ancaman penganiayaan yang dilakukan oleh seorang mengacu kepada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu pasal 351. Di dalam pasal 351 ayat 1-nya menjelaskan bahwa penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan atau denda paling banyak Rp4.500. Nah, untuk pasal 2-nya menjelaskan bahwa jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana paling lama 5 tahun. Sedangkan jika mengakibatkan kematian, diancam paling lama selama 7 tahun. Ketika kita melihat kasus yang terjadi di Rumah Sakit Siloam, Palembang, dugaannya adalah penganiayaan ringan. Nah, untuk penganiayaan ringan sendiri sebenarnya diatur di dalam pasal 352 ayat 1, di mana di dalam pasal ini menjelaskan bahwa kecuali yang tersebut di dalam pasal 353 dan pasal 356, maka penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan, jabatan, atau pencarian diancam sebagai penganiayaan ringan dengan pidana penjara paling lama 3 bulan atau pidana denda paling banyak Rp4.500. Jadi, apakah penyidik akan menggunakan pasal 351, dijuntokan pasal 352 misalkan, itu adalah kewenangan penuhnya penyidik. Tetapi yang perlu saya ketahui, lihat juga faktanya, apakah si perawat benar-benar tidak bisa menjalankan aktivitas atau ini adalah penganiayaan ringan. Tentu harus ada pembuktian. Sehingga apapun proses hukumnya kita hormati penyidik, tapi dengan saran saya kepada Sobat Ram, jangan sekali-kali melakukan tindakan main hakim sendiri, karena akan berdampak terhadap serangan baliknya. Untuk itu, kalau ada dugaan-dugaan pelanggaran atau pidana apapun, maka ambillah langkah hukum agar hak-haknya bisa terlindungi. Nah, itu penjelasan singkat saya terkait dengan dugaan kasus penganiayaan di Rumah Sakit Siloam, Palembang. Saran saya, meskipun hukum harus ditegakkan, tetapi pendekatan kepada mediasi kekeluargaan lebih utama untuk menyelamatkan siapapun itu. Itulah video singkat kita, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video kami. Terima kasih Sobat Ram semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Sobat Ram.